Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Heru Wahyu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10, aspek kerajinan dengan judul Kerajinan dengan Inspirasi Budaya Lokal Non-Benda. Pada kesempatan kali ini, kompetensi dasar yang akan saya bahas adalah KD 3.1, yaitu memahami karakteristik kewirausahaan dalam menjalankan usaha. Adapun lingkup materi yang akan kita bahas itu ada 4. Yang pertama, pengertian wirausaha. Yang kedua, karakteristik kewirausahaan. Yang ketiga, faktor pendukung keberhasilan berwirausaha. Dan yang keempat, faktor penghambat keberhasilan berwirausaha. Oke, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian wirausaha. Wirausaha menurut suku katanya terdiri dari 2 kata. Yang pertama, wira dan usaha. Wira merupakan pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha adalah perbuatan, amal, bekerja, atau berbuat sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Ada 6 karakteristik kewirausahaan. 6 karakteristik itu, yang pertama adalah percaya diri, yang kedua berorientasikan tugas dan hasil, yang ketiga berani mengambil risiko, yang keempat kepemimpinan, yang kelima keorisinalitas atau keaslian, dan yang terakhir berorientasi ke masa depan. Oke, langsung saja kita bahas karakteristik yang pertama adalah percaya diri. Percaya diri atau keyakinan diri merupakan panduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal, artinya dari dalam diri sendiri, sangat relatif, artinya mudah berubah-ubah, kadang sangat percaya diri, kadang minder, dan dinamis, serta banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Kepercayaan diri akan mempengaruhi gagasan, inisiatif, kreativitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja, serta kegairahan dalam berkarya. Salah satu kunci keberhasilan dalam berwirausaha adalah memahami diri sendiri, artinya tahu kelemahan dan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, wirausahawan yang sukses adalah wirausahawan yang mandiri dan percaya diri. Mandiri bukan berarti bekerja sendiri, tetapi bisa melakukan kegiatan atau usaha tanpa adanya ketergantungan dengan pihak lain. Untuk karakteristik yang kedua, yaitu berorientasikan tugas dan hasil. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil
adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi laba, ketekunan, dan kerja keras. Dalam kewirausahaan, peluang hanya diperoleh apabila ada inisiatif. Perilaku inisiatif biasanya diperoleh melalui pengalaman dan pengembangannya, yang diperoleh dengan cara disiplin diri, berpikir kritis, tanggap, dan semangat berprestasi. Karakteristik yang selanjutnya yaitu berani mengambil resiko. Salah satu hal penting dalam memulai sesuatu yang baru adalah berani mengambil resiko. Inovasi tidak akan muncul jika kita melakukan hal yang sudah dilakukan oleh orang lain, dan kita tidak berani melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Wirausahawan adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang kurang menantang. Atau lebih mudah dipahami, yaitu keluar dari zona nyaman. Dengan keluar dari zona nyaman, kita akan menghadapi resiko, entah itu untung atau rugi. Namun dengan perhitungan yang matang, insya Allah kita akan mengalami keuntungan. Untuk karakteristik yang selanjutnya, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sikap yang dimiliki oleh seseorang pemimpin, di antaranya memiliki visi yang jelas, memiliki integritas dan kejujuran, mampu berkomunikasi dengan baik, berkomunikasi dengan rekan kerja atau dengan relasi, menjadi teladan untuk tenaga kerjanya, rendah hati, mau mendengarkan masukan atau saran, mampu memotivasi orang lain untuk melakukan tugasnya, dan berlaku adil. Seorang wirausahawan harus memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Karakteristik yang selanjutnya ada keorisinalitas atau keaslian. Keaslian ide, gagasan pemikiran, dan keputusan dapat diperoleh dengan keluasan wawasan dan kemampuan berpikir kreatif, serta melihat peluang yang ada. Orisinalitas atau keaslian muncul dari kemampuan untuk selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaannya, keinginan tampil berbeda atau selalu memanfaatkan perbedaan, memiliki sikap mental yang positif, dan daya pikir kreatif. Karya orisinal juga dapat dihasilkan oleh wirausahawan yang memiliki keahlian di bidangnya, serta rajin mencoba hal-hal baru yang inovatif. Selanjutnya untuk karakteristik yang terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu berorientasi ke masa depan. Seorang wirausahawan seharusnya berani melihat peluang dan tantangan, tidak hanya untuk saat ini, melainkan juga di masa depan. Artinya, seorang wirausahawan itu harus bisa memprediksi kira-kira beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan, tren yang akan ada itu apa, dan bagaimana cara kita menyikapi tren tersebut. Selanjutnya tentang keberhasilan wirausaha. Indikator usaha atau wirausahawan yang berhasil, salah satu ciri-cirinya, yang pertama dapat menghasilkan keuntungan atau laba, mampu mempekerjakan orang lain, serta mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Faktor-faktor penyebab keberhasilan berwirausaha atau keberhasilan wirausahawan.
Yang pertama, jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, dan jujur terhadap tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya ada disiplin dan berani berbuat karena memiliki potensi, bakat, pengalaman, dan pengetahuan pada bidang usaha yang dipilihnya. Serta yang terakhir, dapat melaksanakan prinsip-prinsip manajemen dengan baik. Itu ada 3 faktor penyebab keberhasilan. Sebetulnya ada banyak sekali, namun kurang lebih ada 3 faktor pokok. Selanjutnya, modal utama untuk meraih keberhasilan dalam berwirausaha tentunya. Yang pertama, pola pikir yang mengarah pada sikap dan kemauan untuk sukses. Yang kedua, kepribadian yang kuat untuk sukses. Ketiga, kecakapan dalam mengelola usaha untuk sukses. Yang keempat, menerapkan manajemen usaha yang baik. Serta yang kelima, berani menanggung risiko dalam usaha. Next, selanjutnya yaitu faktor penghambat keberhasilan berwirausaha. Banyak yang beranggapan faktor penghambat keberhasilan itu adalah faktor kegagalan dalam berwirausaha. Namun menurut saya, selama seseorang itu masih berusaha, tidak ada kata gagal. Hanya terhambat atau mungkin terlambat. Adapun faktor penghambat keberhasilan atau kelemahan dalam berwirausaha, yang pertama, tidak atau jarang mempunyai perencanaan yang tertulis. Artinya setiap perencanaan itu harus tertulis, harus ditulis di buku atau catatan agar kita gampang mengingatnya. Yang kedua, tidak berorientasi ke masa depan. Artinya hanya mengikuti tren yang ada sekarang. Setelah trennya berganti, kita bingung mau bertindak bagaimana. Yang selanjutnya, kurang spesifikasi. Artinya dalam melakukan usaha kita kurang spesifik, terlalu umum, kemudian jarang melakukan inovasi, tanpa pembukuan yang teratur. Nah, ini sangat penting terutama terkait masalah uang. Jangan sampai antara uang untuk usaha atau pemasukan dari usaha kita gabungkan dengan uang milik pribadi. Kelihatannya sepele, tapi itu sangat berpengaruh kepada keberhasilan atau keberlangsungan sebuah usaha. Selanjutnya, tidak melakukan analisis pasar. Kurang pengetahuan hukum dan peraturan, serta kurang mempelajari ilmu modern. Ilmu modern ini sangat membantu sekali dalam kegiatan usaha, karena dengan ilmu yang modern atau yang kekinian, sebuah pekerjaan bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat atau dengan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit, yang pada akhirnya akan meningkatkan keefektifan dan keefisienan dalam berusaha. Yang terakhir, cepat puas diri. Dalam kenyataannya, keberhasilan seorang wirausaha tidak mutlak tergantung pada pendidikan yang mereka miliki. Justru tergantung pada kemauan dan keberanian mereka untuk memulai dan menjalankan usahanya. Terbukti, banyak pula wirausahawan yang berpendidikan rendah tetapi sukses dalam berwirausaha. Akan tetapi, hal ini bukan berarti pendidikan yang dimiliki seseorang tidak memiliki andil dalam keberhasilan usaha seseorang. Oke, itu untuk materi pada pertemuan kali ini. Kalau ada yang bingung
atau kurang jelas, bisa tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Selanjutnya, untuk mereview materi yang sudah saya sampaikan, ada tugas. Carilah sosok wirausahawan yang menurut kamu sudah sukses, serta identifikasi karakteristik yang membuatnya bisa sukses. Tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya. Oke, yang terakhir, daftar pustaka. Seluruh materi yang saya sampaikan tadi, saya ambil dari buku paket Prakarya dan Kewirausahaan SMA, MA, SMK, MK kelas 10 semester 1 edisi revisi 2017 serta Saung Edukasi Channel. Sekian untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.